Provinsi Bengkulu memiliki jumlah penduduk yang mencapai 2.115.024 jiwa dengan kepadatan penduduk 105 jiwa per kilometer persegi. Namun di balik semua itu, Provinsi Bengkulu rawan akan peredaran narkoba di kalangan remaja dan dewasa. 5 terbaik indeks P4GN kedeputian Provinsi Bengkulu keseluruhan mencapai 69,0 dengan rincian sebagai berikut. Pemberantasan 49,1, pemberdayaan masyarakat 77,5, pencegahan 68,2 dan rehabilitasi 74,7. Indeks kepercayaan masyarakat terhadap Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia terdapat 5 hal besar indeks kepercayaan masyarakat menurut provinsi tahun 2024. Bengkulu dengan 90,01 dalam mengantisipasi dan menindaklanjuti serta memberantas penggunaan narkoba di Provinsi Bengkulu, Polda Bengkulu melaksanakan beberapa program jangka pendek guna menekan angka penyalahgunaan narkoba di Bengkulu. Beberapa kegiatan dilaksanakan langsung kepada anggota Reserse Narkoba Polda Bengkulu serta kepada masyarakat. Berikut adalah program jangka pendek dari Ditres Narkoba Polda Bengkulu yang telah dilaksanakan. Deklarasi. Kita lihat semakin kondusif, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, dan semua berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita bersama dalam melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Dalam upaya memperkuat komitmen menuju institusi yang bersih dan berintegritas, Polda Bengkulu melaksanakan kegiatan deklarasi dan penandatanganan fakta integritas dalam pembentukan Satuan Kerja Bebas Narkoba Kapolres jajaran Polda Bengkulu oleh Direktur Ditres Narkoba beserta para Kasubdit Direktorat. Lakat Puan merupakan latihan peningkatan kemampuan yang merupakan pelatihan untuk personel Polri guna meningkatkan keterampilan, profesionalisme, dan kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas. Pelatihan ini mencakup berbagai bidang seperti penguasaan alat-alat modern, keterampilan taktis, teknik penegak hukum, bahkan keahlian lain yang dibutuhkan sesuai fungsi masing-masing. Latihan peningkatan kemampuan penyidik dan penyidik pembantu anggota Ditres Narkoba dan jajaran ini bertujuan agar personel Ditres Narkoba dan jajaran siap terampil dan profesional dalam menjalankan tugas pokok. 3. Sosialisasi. Sosialisasi merupakan arahan Direktorat Reserse Narkoba tentang strategi penegakan integritas kepolisian dalam pemberantasan narkoba. Pentingnya sosialisasi mengenai bahaya narkoba semakin meningkat, terutama di kalangan masyarakat desa. 4. Sertifikasi. Program ini dari LSP Polri yang bertujuan meningkatkan kualifikasi, kompetensi, integritas, dan profesionalisme penyidik dan penyidik pembantu di Direktorat Reserse Narkoba dan jajaran. Sertifikasi bagi anggota Satuan Reserse Narkoba ini merupakan hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas penegak hukum. Sertifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa para penyidik memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugas mereka untuk penegak hukum yang adil dan efektif. 5. Pengawasan. Program pengawasan ketat oleh Direktur Reserse Narkoba terhadap personel dengan cara melakukan tes urin personil. Hal ini bertujuan agar seluruh anggota Satres Narkoba tidak menyalahi wewenang dalam menyelesaikan masalah penggunaan narkoba. 6. Penindakan internal. Direktur Reserse Narkoba melakukan penindakan tegas melakukan penangkapan terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana narkotika, baik yang ditangkap oleh Propam maupun Direktur Reserse Narkoba. Berawal dari penyelidikan anggota Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Bengkulu di sekitaran Kabupaten Kepahyang, sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu. Dari hasil penyelidikan anggota tersebut, mendapatkan informasi dari salah seorang pemakai yang akan bertransaksi dengan terduga saudara RH di kediamannya. Kemudian petugas langsung bergegas melakukan pengamanan dan penggeledahan di rumah terduga saudara RH yang disaksikan langsung oleh perangkat desa setempat dan ditemukan beberapa barang bukti. Dari hasil interogasi petugas, ternyata terduga merupakan anggota Polri yang berdinas di Polres Kepahyang dan terduga juga mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terduga dan barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Bengkulu guna dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Laporan tersebut sebagai langkah keberhasilan anggota Ditres Narkoba dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda Bengkulu. 7. SANS atau Satuan Anti Narkotika
sekolah. SANS merupakan program kerjasama antara Kapolda Bengkulu bersama SANS untuk pemberantasan narkotika. Ditres Narkoba Polda Bengkulu mendatangi sekolah-sekolah untuk mengajak langsung para pelajar agar dapat ikut berkontribusi dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkup sekolah. Ditres Narkoba Polda Bengkulu baru-baru ini membuat perjanjian kerjasama dengan Rumah Sakit Bayangkara tentang pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban narkoba dan melaksanakan rapat koordinasi dengan ahli hukum dan Bitkum Polda Bengkulu tentang penyusunan draft aturan restoratif justice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Saya Irjen Pol Mardiono SIK MSI, Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu. Saya Brigjen Pol Diki Sondani SIK MH, Wakapolda Bengkulu. Saya Kombes Pol Alexander Esuki Esos MH, selaku Kabid Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu, Mendukung proyek perubahan yang dilaksanakan oleh Kombes Pol Rohadi SIK MH MM, peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1 yang berjudul Strategi Penegakan Integritas Anggota Kepolisian dalam Pemberantasan Narkoba di Polda Bengkulu. Semoga proyek perubahan ini menjadi komitmen dan integritas seluruh anggota Polda Bengkulu dan jajaran agar tidak terlibat dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.